Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat malam untuk penonton yang sedang melihat presentasi kami. Baik, dua mata kuliah psikologi klinis hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai topik patologi dewasa, yaitu dengan gangguan fobia spesifik. Baik, saya izin share screen ya, teman. Oke, berikut paper kami yang sudah kami kerjakan. Di sini dosen pengamu kami yaitu ada Ibu Aftari Dinasawati. Kemudian untuk penjelasan pertama yaitu mengenai pengertian dan gangguan fobia spesifik akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Pramudita Arianto. Bisa dijelaskan waktu dan layar saya persilakan. Baik, saya akan jelaskan tentang pengertian dan gangguan fobia spesifik. Fobia spesifik ini adalah ketakutan yang beralasan dan disebabkan oleh kehadiran atau antisipasi suatu objek atau situasi spesifik. Contoh fobia spesifik yaitu yang pertama fobia ruang tertutup atau klaustrofobia. Klaustrofobia ini adalah ketakutan yang berlebihan terhadap ruang sempit atau tertutup. Misalnya lift atau ruangan tanpa jendela. Klaustrofobia ini merupakan salah satu jenis fobia yang paling umum. Yang kedua, fobia ketinggian. Yang ketiga, fobia pergi ke dokter. Yang keempat, fobia laba-laba atau arakofobia atau fobia darah. Arakofobia ini adalah ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap laba-laba. Arakofobia ini merupakan salah satu jenis fobia yang cukup umum. Biasanya penderita arakofobia takut dengan laba-laba karena bentuknya dan cara berjalannya. Next. Orang dengan arakofobia ini dapat mengalami ketakutan, kepanikan, dan kecemasan saat melihat laba-laba secara langsung. Melihat laba-laba pada gambar dan film atau bahkan saat hanya membayangkan. Namun dengan penanganan yang tepat, fobia ini tentu saja bisa sembuh. Yang kedua yaitu kriteria dari gangguan tersebut berdasarkan DSM-5. DSM-5 fobia spesifik kriteria diagnosis. Yang pertama, menandai ketakutan atau kecemasan terhadap suatu objek atau situasi tertentu. Misalnya terbang, ketinggian, binatang, jarum suntik, dan darah. Yang kedua, objek atau situasi fobia hampir selalu memancing ketakutan atau kecemasan tiba-tiba. Yang ketiga, objek atau situasi fobia secara aktif dihindari atau diatasi dengan ketakutan atau kecemasan yang kuat. Yang keempat, ketakutan atau kecemasan itu tidak sesuai dengan bahaya sebenarnya yang ditimbulkan oleh objek atau situasi tertentu dan pada konteks kultur sosial. Yang kelima, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran tersebut berlanjut, biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Yang keenam, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan gangguan-gangguan klinis yang signifikan pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang penting lainnya. Yang terakhir, gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gejala dari gangguan mental lainnya, seperti ketakutan, kecemasan, dan penghindaran terhadap situasi dibantu dengan gejala seperti panik
atau gejala ketidakmampuan lainnya. Atau seperti pada aktofobia, subjek atau situasi yang berkaitan dengan obsesi Mohon maaf, Mas seperti Pramudita, pada di sini gangguan suaranya obsesi putus-putus, Mas. kompulsif, stres pasca trauma, komisi pada gangguan kecemasan pemisahan, dan partial. Udah, Bang. Ini aku ulang dah. Bisa dilanjut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Pramudita dikarenakan Mas Pramudita terkendala jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari kriteria dari gangguan tersebut berdasarkan DSM. Nah, di sini yang kelima yaitu takut kecemasan atau kesadaran lanjut. Biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Kemudian yang ke-6, di sini ada ketakutan, kecemasan atau penghindaran menyebabkan gangguan-gangguan klinis yang signifikan pada kehidupan sosial, pekerjaan atau bidang penting lainnya. Kemudian yang ke-8 yaitu gangguan tersebut tidak lebih baik dijelaskan oleh gejala dari gangguan mental lainnya seperti ketakutan, kecemasan, dan penghindaran terhadap situasi dibantu dengan gejala seperti panik atau gejala ketidakmampuan lainnya seperti pada agorafobia. Objek atau situasi yang berkaitan dengan obsesi seperti pada gangguan obsesi kompulsif, ingatan atau suatu trauma seperti pada gangguan stres pasca trauma, pemisahan dari rumah atau kasih sayang seseorang seperti pada gangguan kecemasan pemisahan atau pada situasi sosial seperti pada gangguan kecemasan sosial. Kemudian di sini ada penyebab gangguan dari fobia spesifik, yaitu diantaranya individu akan biasanya pada individu yang telah mengalami insiden atau trauma tertentu, misalnya takut naik pesawat akibat pernah mengalami turbulensi di pesawat. Kemudian individu juga menderita gangguan mental seperti skizofrenia, depresi OCD, gangguan panik PTSD, atau post traumatic stress disorder atau gangguan kecemasan umum. Kemudian individu juga memiliki orang tua yang terlalu melindungi atau overprotective atau memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tua. Kemudian di sini individu juga memiliki anggota keluarga yang mengalami fobia tertentu. Misalnya, fobia terhadap laba-laba karena ada keluarga yang juga takut pada laba-laba tersebut. Kemudian di sini individu merasa tertekan atau stres dengan jangka waktu yang panjang. Stres yang tidak dikelola dengan baik beresiko menurunkan kemampuan seseorang untuk mengatasi ketakutannya yang muncul pada situasi atau kondisi tertentu. Kemudian di sini yang terakhir penyebab dari gangguan fobia spesifik yaitu individu mengalami cedera kepala yang menyebabkan kerusakan pada otak atau menyalahgunakan nafsa atau kecanduan alkohol. Kemudian di sini ada penanganan dari gangguan fobia spesifik, yaitu yang pertama, di sini pengobatan fobia itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus membantu pasien untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan reaksi terhadap situasi dan kondisi yang bisa memicu fobia.
Beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi fobia ini, yaitu diantaranya yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi ini adalah konseling yang dilakukan dengan psikolog atau psikiater, yaitu merupakan cara yang paling efektif untuk mengatasi fobia karena untuk karena pada psikoterapi ini ada beberapa terapi yang digunakan untuk menangani gangguan fobia spesifik ini, yaitu yang pertama ada CBT. Di sini biasanya pasien mengubah cara pandang dan cara bersikap terhadap situasi atau objek yang akan ditakuti. Kemudian terapi ini bertujuan untuk pasien lebih percaya diri dan berpikir lebih positif. Kemudian terapi yang bisa digunakan untuk gangguan fobia spesifik ini yaitu terapi pemaparan atau desensitisasi, yaitu memaparkan situasi dan benda yang ditakuti secara perlahan. Terapi ini bertujuan untuk mengurangi rasa takut pasien. Kemudian terapi ini dilakukan secara perlahan. Bila diperlukan terapi juga mungkin akan dilakukan untuk membantu pasien tersebut. Kemudian obat-obatan yang bisa digunakan untuk fobia spesifik ini yaitu obat-obatan ini digunakan untuk pasien yang mengalami keluhan dan gejala yang muncul saat mengalami fobia. Kemudian obat-obatan yang digunakan untuk menangani yaitu penghambat pengikatan serotonin atau SSRIs untuk meredakan gangguan kecemasan dan meningkatkan suasana hati. Kemudian ada penghambat beta atau beta blockers untuk menangani gejala akibat panik individu seperti detak jantung yang tidak beraturan. Kemudian ada obat benzodiazepin untuk menangani gangguan kecemasan yang parah. Kemudian cara yang terakhir untuk pengobatan gangguan spesifik ini yaitu ada bantuan mandiri. Di sini pasien bertujuan untuk mengatasi gejala fobianya sendiri. Cara melakukan program bantuan mandiri ini, mungkin pasien bisa mengalami perubahan gaya hidup, seperti tidur yang cukup, mengonsumsi makanan yang bergizi, kemudian mengurangi atau menghindari konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein. Kemudian relaksasi seperti melakukan teknik pernapasan untuk membantu pasien lebih rileks. Kemudian visualisasi untuk membantu pasien mengatasi fobia yang diderita dengan membayangkan hal-hal positif saat menghadapi situasi dan benda-benda yang memicu fobia. Kemudian di sini pasien juga masuk ke dalam kelompok yang memiliki kesamaan fobia untuk berbagi cara mengatasi fobia yang dialami. Kemudian di sini ada analisis kasus yang kami ambil, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus patologi dewasa fobia spesifik. Deskripsi kasus, nama atau inisial RP, usia 27 tahun, jenis kelamin perempuan, status menikah, pekerjaan sebagai guru SD, pendidikan terakhir D2 PGSD Unlam. Next. Subjek mengatakan penyebab ketakutannya pada cicak, mulai dari ia duduk di sekolah dasar, tepatnya pada waktu berada di kelas 6, atau saat itu usia sekitar 11 tahun. Seingatnya saat itu ia disuruh mencuci pakaian oleh orang tuanya, dan secara tidak sengaja ia memegang cicak yang sudah mati di salah satu pakaian yang dicucinya. Reaksi RP saat itu adalah langsung membuang air cuci pakaian yang ada di cicak di sana. Kemudian muncul rasa kengerian hingga tidak mau melihat cicak itu. Sejak saat itulah menurut pengakuan subjek menjadi awal ketakutannya dengan cicak.
Selain itu, menurut subjek lagi yang membuatnya semakin takut dengan cicak dikarenakan faktor keluarga, misalnya saudara kandung yang serumah yaitu 2 orang adiknya, YF dan RY, yang suka menakut-nakutinya, yakni yang berinisial RP dengan YF sering membawakannya mainan cicak. Bahkan RY pernah membawa teman-temannya hanya untuk menakut-nakutinya. Hal ini dibenarkan oleh adiknya RP yang bernama YF, yang mengatakan sering menakut-nakuti kakaknya ketika YF masih kecil. Yang menurut YF, dia hanya iseng-iseng saja karena hasil belanja makanan dan mendapatkan mainan cicak plastik. Bahkan dengan sengaja mencari dan membeli mainan cicaknya, baik yang karet dan plastik, yang sering dilempar-lemparkannya hingga kakaknya pernah menangis, katanya. Juga YF berkata pernah membohongi kakaknya untuk mengambil sesuatu di balik pintu yang ternyata di sana adalah bangkai cicak terjepit sehingga membuat kakaknya ketakutan. Juga kejadian cicak terjepit di jendela yang YF dengan sengaja menjauh agar kakaknya tidak mendapatkan pertolongan dari orang sekitar. Untuk membuang cicak tersebut, juga YF pernah membeli stiker berbentuk dan bergambar. Next. Cicak bergambar cicak. Ketakutannya RP terhadap cicak sampai sekarang masih dirasakan. Bahkan menurutnya cukup mengganggunya dalam kesehariannya. Misalnya ketika ada cicak dalam kamar mandi, maka ia akan berteriak dan pada akhirnya tidak mau sama sekali untuk masuk kamar mandi. Sampai cicak itu menjauh atau harus menunggu orang terlebih dahulu untuk membantu mengusir cicak tersebut. Menurut pandangan subjek mengenai cicak, dianggapnya sebagai film horor dan bahkan melebihi film horor tersebut. Next. Subjek juga mengatakan cicak tersebut bisa saja mengotori masjid atau musola yang menurutnya hal itu sering ada. Kemudian RP ditanyakan cicak itu bersih atau tidak. RP menjawab kalau mengotori iya katanya, dan RP mengatakan biasanya kalau rumahnya kurang bersih atau banyak tumpukan pasti banyak cicaknya. Analisis kasus. Next. Gejala yang muncul ketika melihat fobianya, yaitu semua gejala ini dapat muncul beberapa saja atau bersamaan katanya. Gejala yang pertama berteriak, bahkan menjadi mudah marah, khawatir, atau sulit konsentrasi. Muncul. Yang kedua, sesak nafas, jantung berdetak cepat, dan mual. Ini muncul. Yang ketiga, panas dingin dan gelisah. Yang keempat, gugup berkeringat. Baik, untuk bagian diagnostik multiaksial, mungkin Mbak Anissa bisa dijelaskan. Mbak Anissa, apa bisa mendengar suara saya?
Bangsa. Mungkin Mbak Nilatur bisa nanti dijelaskan di bagian diagnostik mungkin ya. Di sini Mbak Anissa tidak terkoneksi mungkin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnostik multiaksial akses pertama dengan kode 329 atau F40208, yaitu animal. Akses kedua saat melihat cicak muncul rasa kengerian, berteriak, bahkan menjadi mudah marah. Untuk akses ketiga dan 4 tidak ada. Akses kelima dengan GAF 80 hingga 71. Baik, untuk selanjutnya di sini ada bagian terakhir dari presentasi kami yaitu review jurnal. Mungkin Mbak Maisha bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Next. Untuk bab 3, review jurnal yang pertama, judulnya adalah penerapan CPT pada penderita fobia spesifik. Jurnal dari Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya tahun 2014. Penulisnya adalah Melia Nawati yang direview oleh Anissa Rahmat dengan NPM 151 dari 200029 pada tanggal 12 Desember 2021. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dan penerapan CBT, teknik kognitif dan teknik coping desensitization dalam menurunkan intensitas fobia pada kasus fobia spesifik yang dialami individu dewasa awal dengan kecenderungan neurotik. Subjeknya dari penelitian ini adalah 2 perempuan dalam tahap individu dewasa awal dengan kecenderungan neurotik tinggi dan sedang yang mengalami fobia spesifik tipe hewan. Next. Amila. Mbak Amila bisa next. Metode yang digunakan ini adalah mixed method yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif yaitu quasi eksperimen, one group pretest post-test design, dan kualitatif yaitu multiple case studies. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CBT, teknik kognitif dan teknik coping desensitization dapat menurunkan intensitas kondisi fobia individu dewasa awal dengan kecenderungan neurotik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengukuran tingkat kondisi fobia dari hasil kuesioner fobia yang awalnya sangat parah menjadi tidak parah. Next. Next terus sampai review yang kedua. Oke, yang untuk review jurnal kedua, judulnya adalah Efikasi Diri Remaja Putri dengan Fobia Spesifik. Jurnal dari Mercubuana Yogyakarta tahun 2015 dengan volume 17 nomor 2, penulisnya adalah Muhammad Yusuf Arfian dan Triningsi. Reviewer dari jurnal ini adalah Pramudita Arianto dengan NPM 151/2000-207. Tanggalnya adalah 12 November 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih spesifik konkret tentang efikasi diri remaja perempuan dengan fobia spesifik.
Subjeknya adalah 3 orang remaja putri yang berusia antara 12 tahun sampai 21 tahun dengan fobia spesifik. Metode penelitian jurnal ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki tujuan memberikan deskripsi dan menjelaskan mengenai permasalahan dari penelitian secara menyeluruh dan juga mendalam. Untuk hasil penelitian adalah bahwa gender dapat mempengaruhi pertumbuhan efikasi diri. Perempuan pada umumnya lebih melibatkan emosi mereka dibandingkan dengan laki-laki. Jadi data menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kemungkinan 2 kali lebih besar mengembangkan fobia spesifik. Perbedaan gender ini sampai taraf tertentu mungkin merefleksasi faktor budaya yang mensosialisasikan perempuan untuk tergantung kepada laki-laki demi mendapatkan perlindungan terhadap objek-objek yang mengancam dalam lingkungan. Next. Untuk review jurnal yang ketiga adalah desensitisasi sistematik dengan zikir tasbih untuk menurunkan simptom kecemasan pada gangguan fobia spesifik. Dari jurnal psikologi tahun 2019, penulisnya adalah Rani Asmarina yang direview oleh Nilatur Rahmatika dengan NPM 151/2225 pada tanggal 9 Desember 2021. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desensitisasi sistematik dengan zikir tasbih untuk menurunkan simptom kecemasan pada gangguan fobia spesifik. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa yang memiliki fobia terhadap benda berjumlah mahasiswa sendiri di sini ada 6, 3 orang kelompok perlakuan dan 3 orang kelompok kontrol. Next. Rada ke atasan lagi, Mbak. Hasilnya belum. Hasil penelitian dengan uji Mann-Whitney menunjukkan hasil signifikan dengan P 0,046 atau P kurang dari 0,05. Hasil uji Friedman test menunjukkan hasil signifikan dengan P 0,028. Hasil analisis Mann-Whitney menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek emosional dan perilaku dengan masing-masing nilai P 0,046, sedangkan aspek fisiologis dan aspek kognitif, intervensi yang dilakukan tidak memberikan pengaruh yang signifikan dengan masing-masing P 0,261. Untuk fisiologis dan nilai P-nya 0,376. Untuk aspek kognitif, kesimpulan menunjukkan bahwa intervensi desensitisasi sistematik dengan zikir tasbih dapat menurunkan simptom kecemasan pada gangguan fobia spesifik. Baik, Next, Mbak Ami. Di sini presentasi kami cukup ya teman-teman, dikarenakan waktu sudah mau habis, kurang 10 menit. Jadi mungkin untuk review jurnal yang lainnya bisa dibaca melalui grup WA. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kalian yang sudah melihat dan menonton video presentasi kami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian pahami. Baik, saya Amela Suci Wulandari selaku perwakilan dari kelompok 2. Izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.